Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi untuk kita belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena pada pagi hari ini kami bisa menikmati kehidupan yang baru, rahmat yang baru, kasih sayang serta berkat yang baru yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, tenangkan teduhkan hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami renungkan pada pagi hari ini membuahkan iman yang semakin teguh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat, puji Tuhan. Pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam kitab Kejadian 31 ayat 1 sampai 9. Dan saya akan memberikan tema yaitu Tuhan tidak akan membiarkan. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat kita melihat Alkitab kita, ayat pasal 31 di dalam kitab Kejadian dengan tema Yakub lari meninggalkan Laban, maka kita akan ingat bagaimana pelarian seorang Yakub waktu dikejar oleh Esau, yaitu menuju ke pamannya. Saran dari ibunya untuk melarikan diri ke familinya paman Laban. Akhirnya Yakub tinggal bersama-sama dengan paman Laban. Nah, di dalam kehidupan Yakub selama tinggal dengan Laban, rupanya Yakub juga seorang manusia yang mempunyai hati dan perasaan dan mulai mencintai salah satu putri dari paman Laban. Yang terjadi adalah paman Laban memberikan Lea sebagai istri. Dan Yakub harus bekerja lagi selama 7 tahun untuk mendapatkan seorang istri yang sangat dicintainya. Nah, di dalam kehidupan Yakub, yang dia jalani tidak selalu menjanjikan keadilan. Kehidupan yang dia jalani di tengah-tengah kebersamaan dengan paman Laban, kehidupan yang tidak selalu menjanjikan keadilan. Meskipun Yakub sudah berusaha hidup benar, namun ada saja kejadian atau hubungan dengan yang mendatangkan kerugian bagi Yakub. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-7 di dalam kitab Kejadian 31 mengatakan, "Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku." Nah, itulah yang diungkapkan Yakub. Yang diungkapkan Yakub atau dikatakan Yakub kepada para istri-istri mereka. Kepada istri Yakub maksud saya, ada 2 orang. Ya. "Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dan berbuat jahat kepadaku." Seperti itulah yang dialami oleh Yakub, sebagaimana dalam bacaan firman Tuhan hari ini. Yakub telah berusaha bekerja keras dan melakukan yang terbaik, namun tetap saja paman Laban mencurangi Yakub, menantunya sendiri. Laban mengatakan bahwa kambing domba yang berbintik-bintiklah yang akan menjadi upah Yakub. Pada waktu mengembalakan domba, domba paman Laban itu berlipat kali ganda. Tetapi paman Laban tidak memberikan hak Yakub, sehingga paman Laban mengatakan, "Ya, kalau ada domba yang berbintik-bintik itu akan menjadi upahmu. Kalau tidak ada, ya kamu tidak dapat upah."
Tetapi puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, akhirnya Tuhan pun membuat ternak itu berbintik-bintik. Melihat hal itu, tentu saja Paman Laban mengubah upahnya dengan berkata bahwa kambing domba yang berbelang-belanglah yang akan menjadi upah Yakub. Puji Tuhan, sekali lagi Tuhan membuat ternak itu berbelang-belang dan begitu seterusnya sampai 10 kali. Laban terus mengubah upah yang telah disepakati bersama dan Tuhan selalu membela Yakub. Puji Tuhan. Ada pujian mengatakan tak sekalipun. Itu ya. Tuhan membiarkan kita itu, tak sedetik pun Tuhan membiarkan kita. Nah, itu pula yang dialami oleh Yakub. Dengan mengatakan tak sekalipun Tuhan membiarkan Laban berbuat jahat kepada Yakub. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat kepadaku. Itu yang dikatakan Yakub. Meskipun ia dicurangi, tetapi Yakub tetap bisa mengatakan Laban berbuat jahat kepada Yakub. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Puji nama Tuhan. Ya. Hingga akhirnya upah Yakub tidak berkurang, malah semakin bertambah banyak. Pemazmur 103 ayat 6 mengatakan Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Di dunia ini yang namanya keadilan semu. Ya. Waktu saya jadi pengerja di Surabaya, kita kalau melihat ketidakadilan begitu, kita suka berbicara, keadilan belum lahir, keadilan belum lahir, gitu ya. Itu lelucon kami untuk menghibur hati. Apa yang Tuhan lakukan bagi Yakub menunjukkan pemeliharaan dan keadilan Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan. Pembelaan nyata dalam hidup Yakub sekaligus itu bisa juga meneguhkan hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini bila kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang tidak adil, mungkin bisa juga dicurangi oleh teman, mungkin bisa juga ada orang-orang yang mau menjahati kita, berbuat jahat kepada kita. Tetapi hendaklah kita terus berbuat baik dan kita terus mengandalkan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita letakkan kepercayaan kita kepada firman Tuhan. Karena Tuhan pasti akan bertindak. Ketika Yakub selalu melakukan yang terbaik serta hidup seturut perintah Tuhan, maka secara otomatis Tuhan menolongnya dan mendatangkan mukjizat dalam hidupnya. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita, sekalipun jalan itu serasa tidak mungkin bagi kita. Ku tahu Tuhanku tak pernah tidur. Syair yang dinyanyikan oleh Julius Sitanggang. Matanya melihat selagi kita terus berbuat benar. Bila saatnya telah tiba, Tuhan akan memberkati dan membuka jalan. Saya pernah mengatakan di dalam sharing saya, ketika Tuhan sudah membukanya, maka tak ada satu pun yang bisa menutupnya. Tetapi kalau semua pintu tertutup, maka Tuhan akan membuat pintu baru buat saya dan Bapak Ibu sekalian. Kitab Yesaya 55 ayat yang ke-6 mengatakan, carilah Tuhan selama berkenan ditemui, berserulah selama ia dekat. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa Bapa kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, yang tidak membiarkan kita diperlakukan tidak adil. Karena kita akan terus mengupayakan hidup seturut dengan firman-Nya.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, tetap percaya, tetap yakin keadilan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Cepat atau lambat Tuhan akan nyatakan keadilan bagi orang-orang yang berharap dan bersandar kepadanya. Semoga kita sekalian bagian orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menikmati keadilan yang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita minta Tuhan memampukan kita untuk siap menerima keadilan yang daripada Tuhan, dan sangat akan menguatkan kita dengan melihat karya-karyanya, keadilannya yang Tuhan bentangkan di mata kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, amin. Dalam segala hal, janjinya tak